sudah diperingati tak terperingatkan, sudah dinasihati tak ternasihatkan, sudah diajak tak terajak, maka silahkan engkau berbuat sekehendak hatimu. Isma syi'ta fa innaka mayyit, kata Nabi. Engkau ingin hidup di atas dunia ini, silahkan sesuka hatimu engkau ingin hidup. Engkau tak mau puasa, silahkan. Engkau tak mau solat, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, akan ada masanya engkau mati di dalam tanah, berteriak menukik di dalam tanah. Lalu pada masa itu engkau yang engkau cari selama ini, hartamu yang engkau cari selama ini dibagi orang, anak dan istrimu yang engkau sayangi selama ini, anakmu belum tentu ingat kepadamu, istrimu akan lupa kepadamu, engkau sendiri di dalam kubur menunggu amalmu. Ternyata amalan yang selama ini ditinggalkan, puasa diabaikan, Ramadan berlalu begitu saja, tak pernah dia bertaubat kepada Allah. Maka inilah orang yang paling merugi. Ramadan datang kepada dirinya, namun berlalu Ramadan, dosanya tak diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang pendengar khutbah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berada pada hari yang amat begitu mulia, Sayyidul Ayyam al-Yaumul Jum'ah, induk penghulu, ketua pimpinan daripada semua hari itu adalah hari Jumat. Dari hari Senin sampai hari Ahad itu pimpinannya hari Jumat, Pak. Artinya apa? Ketika beribadah di hari Jumat ada kekhususan amalan, kekhususan pahala berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Berada di hari yang amat begitu mulia, lalu kita berada pula di bulan yang begitu sangat mulia, Sayyidul Suhur, pimpinan daripada semua bulan. Dari Muharram sampai Zulhijjah, pimpinannya adalah bulan Ramadan. Berada di hari yang mulia hari Jumat, berada di bulan yang mulia bulan Ramadan, dan ternyata kita berada di tempat yang paling mulia. Apa itu? Tempat yang paling mulia adalah masjid. Tempat yang mulia bukan hotel, tempat yang mulia bukan rumah, tempat yang mulia bukan gedung-gedung pencakar langit. Tempat yang mulia adalah masjid. Sudahlah berada di hari yang mulia, bulan yang mulia, di tempat yang mulia, melaksanakan ibadah yang salah satunya mulia, yaitu ibadah Jumat disertai dengan puasa di bulan Ramadan ini. Lalu apa yang ingin hendak kita katakan? Jikalau ada orang yang meninggalkan daripada kemuliaan-kemuliaan ini, sungguh orang itu amat sangat merugi. Dia tinggal di hari yang mulia, dia tak nampak di bulan yang mulia, dia tak beramal di amalan yang mulia, dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Rugi apa lagi orang ini yang tak melaksanakan? Maka bersyukurlah kita, Pak. Bersyukurlah kita, saudara-saudara sekalian. Walaupun apapun adanya, kita masih bisa melaksanakan di bulan mulia, melaksanakan ibadah yang mulia. Berapa banyak orang yang badannya kuat, badannya besar, sehat dia, kaya dia, minum vitamin setiap hari, menahan haus dan lapar saja dari subuh sampai maghrib dia tak sanggup. Padahal besar badannya, sehat badannya, minum vitamin setiap hari, tapi ternyata menahan haus dan lapar dari subuh sampai kepada maghrib dia tak sanggup. Lah kita mungkin ada penyakit dalam badan kita, mungkin ada kekurangan, jarang minum vitamin, kita tak kuat, banyak penyakit, lemah. Namun apa yang membedakan kita dengan orang yang tak mau beribadah?
ternyata perbedaan kita dengan orang itu, kita dimasukkan secercah hidayah, ditembakkan oleh Allah hidayah ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Walaupun apapun adanya kita, penuh dengan penyakit, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, namun akhirnya dengan keimanan dan ketakwaan kita laksanakan ibadah puasa, menahan haus dan lapar, menahan amarah dan emosi, menahan yang halal sebenarnya Pak. Nasi tapi dia diharamkan sampai nanti maghrib. Minuman yang di rumah kita itu halal, zatnya halal, tapi dia diharamkan sampai nanti maghrib. Halal sebenarnya, namun Allah ingin melihat tahanda, tidak mendekati. Jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak sentuh. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita makan. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita minum. Inilah bukti daripada kenyataan ya ayyuhalladzina amanu, dinyatakan orang-orang yang beriman. Beruntunglah kita di antara ribuan manusia pada hari ini. Berapa banyak umat Islam yang tak puasa, berapa banyak umat Islam yang tak bisa beribadah, bukan karena tidak diberikan Allah kesehatan, bukan tidak diberikan oleh Allah kesempatan, tapi memang dirinya itu tak mau berusaha untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, sehingga tak dimasukkan petunjuk di dalam hatinya. Kaum hadirin sedang pendengar khutbah Jumat rahimakumullah, jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu. Ramadan ini pasti akan selalu ada. Walaupun dia pergi pada bulan ini, tahun besok dia akan datang. Yang menjadi masalah bukan Ramadannya, yang menjadi masalah adalah kitanya. Iyalah kalau Ramadan ini kita hidup, Ramadan depan belum tentu kita akan datang ke masjid ini. Bisa jadi kita hanya berada di dalam tumpukan tanah, dimakan cacing tanah, dimakan kalajengking, dijepit oleh kalajengking, membusuk di dalam tanah. Ramadan akan tetap datang. Selagi kiamat belum ada, maka kita mungkin yang tidak akan ada lagi. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu. Yang selama ini mungkin tak pernah puasa, mulailah Pak puasa. Yang selama ini belum pernah sholat, sholatnya 2 kali 1 tahun, Idul Adha, Idul Fitri, datanglah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang selama ini mungkin sholatnya hanya 1 kali 1 pekan, sholat Jumat cuman, datanglah untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Yang selama ini mungkin sholat juga dia 5 waktu, dia cuman di bulan Ramadan ini lebih giat sholat sunnah ini itu segala macam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah untuk sholat, melaksanakan sholat, melaksanakan tarwih, melaksanakan witir, melaksanakan tahajud, ini itu segala macam. Jangan biarkan Ramadanmu berlalu begitu saja. Jikalau umurmu sekarang sudah 40 tahun, umur sudah 50 tahun, umur sudah 60 tahun. Kalau umur 50 tahun Pak, itu artinya sudah 50 kali Ramadan di dalam hidup kita. Oke lah, kita potong 15 tahun karena belum balik, karena masih kecil, maka 50 dipotong 15, maka jadilah ia 35 kali Ramadan di dalam hidup kita. 35 kali Ramadan di dalam hidup kita. Tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan, tidak pernah puasa ataupun puasanya hanya sedikit saja. Lengah dia atas puasanya, abai dia atas bulan Ramadan, tak masuk dia pada bulan Ramadan. 35 kali engkau puasa di bulan Ramadan diwajibkan atas dirimu, sudah 35 kali tak pernah berubah. Lalu butuh berapa kali lagi sehingga kita untuk berubah Pak? Sudah 50 tahun kita, umur kita tak pernah juga sholat, jarang sholat. Lalu butuh berapa tahun lagi kita untuk sholat? Rasulullah SAW saja Pak, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, dijamin masuk surga, diampunkan dosanya, bahkan tak pernah berbuat dosa. Kitab Al-Quran turun padanya, sudah dijamin menjadi kekasih Allah.
Sudahlah dia nabi, sudahlah rasul, dijamin masuk surga, tidak berdosa, kitab Al-Quran diturunkan kepadanya, masih saja Nabi Muhammad melaksanakan puasa, masih saja melaksanakan solat, masih saja melaksanakan kebaikan, masih saja mendirikan solat malam. Nabi Muhammad. Lah kita siapa, Pak? Nabi bukan, Rasul bukan. Dosa tidak ada yang menjamin diampunkan. Kitab tak ada yang turun, satu ayat pun tak ada yang turun kepada kita. Kekasih Allah bukan, amalan masih berantakan, meniti sirat nanti gelap-gelapan, surga belum jaminan, neraka pun mungkin kita masuk ke dalamnya. Lah sudah tidak ada jaminan ampunan dosa, sudah tidak ada jaminan bahwasanya maksum dari dosa, sudah tidak ada jaminan bahwasanya dia nabi, tidak rasul, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Lah tak mau puasa, tak mau solat, lalu apa yang ingin kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang ingin kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah bulan Ramadan sama dengan bulan yang lainnya? Berlalu begitu saja. Yang selama ini bekerjalah alasannya, oh saya bekerja, pekerjaan saya berat, sulit, capek, lelah, tak sanggup saya puasa. Pak, saudara-saudaraku sekalian, seiman, seislam, 11 bulan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kalau engkau ingin bekerja, bekerjalah. Kalau engkau ingin pergi ke laut, silakan, cari rizki Allah. Kalau engkau ingin berkebun, silakan berkebun. Ingin mendodos, silakan dodos. Ingin egrek-egreklah. Ingin memupuk, mupuklah. Ingin ngambil kelapa, ambillah. Silahkan engkau bekerja. Namun pada bulan ini tetap engkau bekerja, tapi jangan tinggalkan puasa anda karena pekerjaan anda. Berapa banyak orang sekarang beralasan karena capek, karena lelah. Toh ternyata dia bekerja banting tulang peras keringat, sampai pagi, siang, sampai malam dia peras keringat mencari rezeki dari Allah. Ayo, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Rezeki siapa yang kita cari? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Di tanah siapa? Di tanah Allah. Tumbuhan siapa? Tumbuhan Allah, Pak. Lautan siapa? Lautan Allah. Kita berangkat dengan badan kita. Badan milik siapa? Milik Allah. Jantung kita siapa yang mendetakkan? Allah. Pikiran kita siapa yang menjalankan? Allah. Darah kita siapa yang menjalankan? Allah. Lah kita berada di bumi Allah, mencari rezeki Allah, di lautan Allah, di tanah Allah, tumbuhan milik Allah, badan Allah yang menggerakkan, kaki Allah yang menggerakkan, mencari rezeki Allah. Lalu kita durhaka kepada Allah, kita tak mau tunduk patuh kepada Allah, padahal kita ingin mencari rezeki dari Allah. Siapa kita, Pak? Lebih durhaka siapa kita dibandingkan Firaun? Lah, Firaun kan jelas dengan Namrud, dia kafir, tak beriman, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Nabi, titik. Maka dia dinyatakan kafir. Maka pantas dan lantaslah dia mengatakan dia Tuhan, dia ingkar, dia tak solat, dia tak puasa. Pantas, Pak. Kenapa? Karena dia kafir, Pak. Lah kita yang mengaku beriman dikatakan kafir, tak mau, dikatakan syirik juga tak mau, dikatakan ingkar, marah. Tapi puasa tak pernah, solat tak pernah, zakat tak pernah, sedekah tak pernah, mencuri, engkar, ini itu segala macam di dalam kehidupannya. Lebih engkar siapa kita dibandingkan Fir'aun jikalau dibanding-bandingkan? Maka jangan tinggalkan Ramadan ini. Sudah diperingati tak terperingatkan, sudah dinasihati tak ternasihatkan, sudah diajak tak terajak, maka silahkan engkau berbuat sekehendak hatimu. Isma syi'ta fa innaka mayyit, kata Nabi. Engkau ingin hidup di atas dunia ini, silahkan sesuka hatimu engkau ingin hidup. Engkau tak mau puasa, silahkan. Engkau tak mau salat, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, akan ada masanya engkau mati. Di dalam tanah, berteriak menukik di dalam tanah.
lalu pada masa itu engkau yang engkau cari selama ini, hartamu yang engkau cari selama ini dibagi orang, anak dan istrimu yang engkau sayangi selama ini, anakmu belum tentu ingat kepadamu, istrimu akan lupa kepadamu, engkau sendiri di dalam kubur menunggu amalmu. Ternyata amalan yang selama ini ditinggalkan, puasa diabaikan, Ramadan berlalu begitu saja, tak pernah dia bertaubat kepada Allah. Maka inilah orang yang paling merugi. Ramadan datang kepada dirinya, namun berlalu Ramadan, dosanya tak diampuni. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala